Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk presentasi Ibu dosen dan juga guru pamong. Di sini saya akan mempresentasikan LK 3.1 yaitu penyusunan best practice. Menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR atau situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi yaitu SD Negeri 2 Sikunang. Lingkup pendidikan itu sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai itu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Penulis Sutini Dwi Kasmini, tanggal 26 Agustus 2022. Yang pertama, situasi. Kurangnya motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran. Peserta didik tidak aktif dan kurang berpikir kritis saat pembelajaran. Juga terjadi loss literasi pada peserta didik yang sangat berdampak pada pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang masih terlihat monoton tanpa melibatkan keaktifan peserta didik. Kondisi ini dipengaruhi dengan kurangnya pemanfaatan media ajar dan penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat dan kurang inovasi. Yang kedua, tantangannya. Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara pendidik, kepala sekolah, dan pakar, maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu yang pertama, peserta didik masih sulit untuk mengeluarkan pendapatnya sendiri saat menganalisis masalah yang diberikan pendidik, di mana peran pendidik dan peserta didik itu sendiri yang banyak terlibat. Yang kedua, kurangnya pemanfaatan TPACK atau TPEK di kelas. Yang ketiga, model pembelajaran yang belum relevan dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, ruang kelas yang tidak nyaman ketika digunakan peserta didik. Tantangan di atas yang menyebabkan pendidik harus bisa melewatinya dengan berbagai cara seperti menerapkan model pembelajaran yang relevan, menggunakan media belajar yang sesuai. Yang ketiga yaitu aksi. Tantangan di atas harus segera diselesaikan dengan baik oleh seorang pendidik profesional. Di antaranya, yang pertama, berkaitan dengan model pembelajaran, pendidik sudah menguasai sintak dari model pembelajaran yang akan dipilih dari mulai tahap 1 sampai akhir yang dituangkan dalam kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Yang kedua, berkaitan dengan media ajar, pendidik bisa menggunakan media konkret yang ada, media yang dibuat pendidik atau peserta didik. Bisa juga menggunakan media berbasis TPACK atau TPEK, sehingga peserta didik mudah memahami materi yang disampaikan. Yang ketiga, berkaitan dengan penelitian, pendidik menilai secara keseluruhan dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dituangkan dalam instrumen penilaian lengkap mulai dari kisi-kisi sampai rubrik penilaian. Yang keempat, berkaitan dengan kondisi ruangan, pendidik mempersiapkan ruangan yang akan digunakan untuk pembelajaran dengan baik, mulai dari kebersihan, kerapian, dan keindahan sehingga peserta didik memiliki motivasi belajar yang baik serta pembelajaran yang nyaman. Yang kelima, untuk mencapai keberhasilan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan, pendidik melibatkan peserta didik, teman sejawat, dan kepala sekolah. Yang kelima,
Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari penerapan media berbasis TPACK yang diimplementasikan yaitu berbasis PPT serta dipadukan dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning membuat peserta didik lebih antusias, tidak cepat bosan dalam pembelajaran. Karena dalam pembelajaran orientasi masalah pada peserta didik itu dibagi dalam beberapa kelompok belajar. Yang terjadi itu interaksi antar peserta didik dalam berdiskusi. Peserta didik mampu menyampaikan pendapatnya saat harus menyampaikan penyelesaian masalah yang diberikan oleh pendidik. Dengan menggunakan model PBL ini, peserta didik menjadi lebih termotivasi daripada dengan model pembelajaran konvensional yang terlihat dari indikator keaktifan peserta didik itu naik dari sebelum menggunakan model PBL yang tadinya itu di bawah KKM, karena KKM di tempat saya, di SD saya itu adalah 70. Nah, itu naik rata-rata itu di atas 70 atau sudah di atas KKM. Sekian presentasi dari saya. Mohon masukan dari ibu dosen dan juga guru pamong serta teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.